Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Artin, Arab Latin. Ada Arabnya, ada Latinnya, bahkan ada lebihnya, ada terjemah perkatanya. Insya Allah yang kami harapkan dengan kalian belajar di sini, kalian siapapun yang belum kenal huruf Arab bisa membaca Al-Quran. Yang penting dasarnya sudah kenal huruf Latin ya. Sudah kenal huruf Latin, sudah bisa baca, insya Allah bisa baca Quran. Dan di sini belajar membaca Al-Quran, belajar juga menerjemahkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita coba baca secara perlahan. Ini ya. Bismillahi. Bismillahi itu ada latihannya ya. B-I-B. B ini ba, B. Ini sinnya mati jadi bis. Mim jadi mi, barisnya di bawah ini. Bismil, L-nya lam ini jadi double. Nah, kalau ada pemanjang ini tanda panjang nih. Ini tanda panjang, ini mad asli itu. Jadi panjang, tuh jadi panjang. Bismillah, Bismillah, mad asli ya. Nanti pokoknya mah Latinnya, kalau penulisan Latin ini tuh double A, di atas A-nya ada garis. Jadi berarti dia panjang. Kalau yang kami tulis biasanya metode bunyi, itu kan metode baca ya. Harusnya kan gini. Ini bis ya. Bismillah tuh dipanjangin. Bismillah hir. Tuh kan udah bismillahir nih. Bismillahir. Tuh. Bisnya mana ini, Mbak ya? Nih tak tunjukin. Bismillah. Nih. Bismillah tuh ya. Ini B. Sinnya mati jadi bis. Ini M, mi dari sini nyambar ke lam. Bismillah. Tuh Latinnya. Bismillahir. Hirnya, hi-nya ini hi doang. Hirnya dari sini nyambar ke ro. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kenapa ada hir? Dari ini nyambar ke sini. Bismillahir. Ini kalau ini doang penggalan ini bismillahi. Tuh bismillahi. Nah, sekalian belajar terjemah perkataannya. Bi dengan, ismun nama, dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Tuh ya. Bismillah bi dengan menyebut nama Allah. Nah, gitu. Nanti kalau terjemah bebasnya kan dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bismi bi dengan ismu nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahir tuh hir ke ro ke sini nyamber. Bismillahir. Nah, ini bukan kesalahan ya. Ini justru metode benar, maksudnya ejaan IED kalau nggak salah ya, ejaan yang disempurnakan. Penulisan Arab itu ro tuh kayak gini. Padahal ini salah. Ya, salah dalam bunyi ya. Ini bukan ra tapi ro ini. Jadi harusnya di sini nulisnya ya
Bukan bismillahirrahman. Tapi di sini hirnya kan dari nyamber tadi ke R ya. Bismillahir, ini di sininya tuh sengaja saya pakai huruf kapital ya, huruf besar ya biar kelihatan aja. Bismillahir, R-nya tetap, cuman A-nya ganti dengan O tuh. Bismillahir tuh. Roh, maknya kan tuh. Maknya kalau kalau di Quran ini ada ya, siapa yang berminat Qurannya ada. 30 juz ya. Sekalian nyumbang pesantren, sekalian ada Qurannya. Jadi nanti ada program dasar, ada Quran warna, ada Quran tajwid, ada Quran yang ada latennya. Ini ada yang latennya. Tapi tolong ya, tolong di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya di sini jadi panjang. A-nya double. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirnya tetap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salahnya yang dilingkari aja. Kalau ini kan Bismillahirrahman. Makanya banyak saya bilang kalau kalian membaca Quran pakai Latin pasti salah. Pasti salahnya ada beberapa yang bunyinya salah gitu ya. Ya belum lagi nanti H kecil dan H gede kan sama aja penulisannya H. Nanti kita lihat ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini H kecil kan. H kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Nir tuh. Nir ro tuh ini kan ya bismillahir ini latennya ya bismillahir tetap ini nggak ada yang robah latennya bener tapi yang ini diganti A-nya diganti O bismillahirrahmanirrahim A-nya kalau paham ini A ini boleh nggak apa-apa maksudnya kalau paham apa Pak Hari kalau paham tetap ditetepin, maksudnya tetap ini kalau di atas alifnya di atas A nih ada di atas A ini ada garis berarti dia panjang, boleh. Tapi kalau kami menulis biasanya double A gitu ya. Kalau yang panjang U-nya double U, kalau yang panjang I-nya double I. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tuh. Ini yang saya sering saya sampaikan penulisan yang benar menurut IED, tapi menurut bunyi salah. Harusnya apa? Di sini kalau pengen gampang, ini ro-nya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ini A-nya ganti O, rohim tuh. Hanya kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismi tadi jadi bisa baca, langsung bisa baca, langsung bisa menerjemahkan. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Gitu. Kadang-kadang orang bertanya apa sih bedanya pengasih dan penyayang? Ya, yang Maha Pengasih Allah tuh mengasihi siapapun Allah kasihi. Ya, mau orang Islam mau nggak Islam dikasih Maha Penyayang untuk khusus Islam, mukmin doang gitu ya bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi yang disayangi yang orang yang beriman. Yang dikasih mah siapa aja mau Islam, mau nggak Islam, mau kafir, mau siapapun, Allah kasih semuanya gitu ya. Nih ya, belajar terjemah perkataannya. Bi dengan ismu nama, bismi dengan nama Allah Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bisa ya, sedikit-sedikit ya. Pak Ari di Play Store juga ada program ini. Ya ada. Cuman kalau nggak belajar bareng-bareng, ke otaknya tuh susah ya. Itu. Coba mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman ke memori kita, ke otak kita bisa jadi pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti sudah bisa memahami ya apa yang dirubahnya. Ini doang nih. Ro. Jadi O. Ini juga ro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita teruskan ke bawahnya. Ini. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Kita lihat tulisan latinnya itu. Alhamdulillah. Tuh. Makanya benar. Orang yang menulis Quran ini, hari ini baca, hari ini langsung benar, langsung bisa. Langsung benar baca Qurannya. Tapi dengan catatan dibantu, ya, dibantu gurunya.
Karena kalau nggak dibantu gurunya, ro-nya jadi ra. Atau ada beberapa huruf yang bunyinya aneh gitu, tidak sesuai. Nih ya, alhamdu sesuai nih. Alhamdu tuh, alhamdu. Alhamdu, segala puji. Lillahi tuh. Kalau ada yang panjang berarti nggak usah dirubah ini gitu jatuh lillahi. A-nya di atas A-nya ada garisnya berarti panjang dia. Tapi kalau saya nulis biasanya yang panjang itu gini. Biasanya ya. Lil lil lahi double A tuh. Boleh mana aja ya. Itu kan sesuai bunyi gitu. Tapi kalau sudah paham yang ada garisnya panjang udah jadi gitu. Alhamdulillahi. Nah, ini yang salah ya. Salah menurut bunyi. Tapi benar menurut IED, ejaan yang disempurnakan emang begitu. Gitu. Ini yang jadi masalah kendalanya. Ini bukan rabil. Ini makanya yang Ratna kemarin mualaf bilang, Pak Ari saya belajar dari Latin banyak salah. Benar, banyak salah kalau dari Latin tanpa guru. Dengan guru insya Allah nih. Ra-nya ganti O tuh. Robil. Robil tuh. Alhamdulillahi Robil. Robil kok ada L-nya dari sini nyambar ke sini. Dari sini, dari Robi ini nyambar ke ini. Tuh. Alhamdulillahi Robil. Ini kalau ada koma begini, ini ain ya. Ada garis panjang berarti panjang dia. Mad asli ini ya. Alamina dihentikan jadi alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh baca Latinnya, boleh baca Arabnya. Yang penting kalian bisa baca. Terlebih ini kan bacaan wajib dalam sholat, hafal, harus hafal ya. Tapi kalau belum hafal bisa ditulis di dinding pakai Latin tulisannya atau pakai Arab. Sholatnya dibaca boleh sambil menghafal gitu ya. Setelah hafal nanti gak usah lagi lihat kan. Alhamdulillahi Rabbil, bukan Rabbil ya. Rabbil alamin. Terjemahnya al itu semua. All. All. Alhamdu segala puji, hamdun puji. Segala puji, alhamdu. Buat siapa? Bagi siapa? Lillahi, bagi Allah. Siapa tuh Allah? Rabbi. Rabbi Tuhan. Rabb al-alamin, seluruh alam. Seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tuh. Bukankah yang saya janjikan hari ini belajar, hari ini langsung bisa baca. Gitu kan. Kan Latin kalian udah bisa baca tuh ya. Nih, mau pakai Arabnya boleh, mau pakai Latinnya boleh. Berarti kalau pakai Arabnya kan ini Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Kalau pakai Latin Alhamdulillahi. Yang ini tapi yang dipakai yang bawah. Bukan rabil tapi robil. Robil ini ada koma berarti ini ain bunyi. Robil. Kenapa panjang? Di atas A-nya ada hamzah. Ada garis di atas. Berarti panjang. Mina. Gitu. Tapi kalau penulisan saya, biasanya saya pakai begini ya. Alamin tuh. Ya, tetap ini ain kan koma. Tuh. La ala I-nya double I itu alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba, bukankah benar yang saya bilang hari ini belajar langsung bisa? Karena kalian pakai Latin kan udah bisa. Boleh asal benar bunyinya. Nah, kenapa harus begitu? Kita tanya. Nah, Rasulullah baca Quran pakai apa? Pakai tulisan? Enggak, Rasulullah tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa menulis. Oh, kalau gitu bodoh. Bukan. Ini ingin membuktikan kepada manusia bahwa Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Bukan tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi itu firman Allah. Sekarang terbantahkan kan kalau yang bilang itu Quran tulisan Muhammad, orang nulis aja nggak bisa. Gitu, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Dari mana beliau baca? Ya, dari Allah langsung melalui malaikat Jibril. Dari mana? Dari hafalan. Jadi kalau kalian bisa membaca ini dengan Latin, bisa hafal, kenapa tidak? Yang penting bunyinya benar. Yang penting bunyinya sesuai. Ini Latin saya baca ya. Alhamdulillahi Rabbil
Lamin. Dihentikan alamin. Kalau itu alamina. Nanya nggak dibunyikan, nggak dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Buat siapa? Lillahi bagi Allah. Siapa Allah itu? Rob, Tuhan, Rob. Rob itu Tuhan, pendidik, pengatur, pemberi rezeki dan segala-galanya. Jadi kalau Tuhan itu sebetulnya tidak pas untuk Allah. Rob itu segalanya, segala aspeknya. Pemberi, pengingat, penasehat, ya, pokoknya segalanya. Robbil alamin ya. Tapi kata umumnya di kita diartikan Tuhan, nggak apa-apa supaya nggak bingung ya sementara. Dan nanti kalau sudah paham nggak usah diartikan Tuhan, Rob aja. Rob itu ya Robbi, Tuhanku Rob. Robbil alamin. Nah, kemudian ini kan pengulangan tuh. Ar-Rahman. Nah, ini yang sering saya katakan salah. Ini bukan Ar-Rahman tapi di sini. Ini kalau latennya Ar-Rahman. Ini ro tafhim tebel. Tadi juga ada saudara dari Aceh. Pak Hari saya rohnya diajarin ra. Nah, di Aceh. Nah, gimana kan roh itu ada tafhim, ada tebel, ada tipis, ada tarkik. Kayak lapad Allah ada tafhim, ada tarkik ya. Ini Ar-Rahman tuh. Latihannya kan Ar-Rahman, ini ganti sama ibu ya, sama bapak. Enggak diganti juga asal ingat-ingat aja boleh nih. Ini tulisannya kurang tepat. Harusnya apa tuh? Di sini harusnya R-nya bener tuh ya. R, Ra-nya bener, R-nya tapi ganti ke O. Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman. Saya lebih condong di atasnya nggak pakai garis tapi double A tuh. Ar-Rahmanir tuh ya. Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanir. Bukan langsung bisa kan? Bener ya, saya nggak bohong. Belajar langsung bisa. Ar-Rahmanir tuh. Ah, boleh baca atasnya boleh. Arabnya latihan. Alif ini alifnya jadi berbunyi A. Ya, A. Arrah kan nggak ada barisnya itu yang jadi masalah. Yang pemula bingung ini walaupun nggak ada baris dianggap ini ada barisnya gitu. A tuh gitu. Ar-Rahmanir. Nir nyambung ke sini karena tasjid. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, latinnya tuh Ar-Rahmanir Rahim, jangan Rahim. Ini pun salah penulisannya tuh ya. Harusnya di sini ro R-nya jadi ganti O. Ro hanya H kecil ya. H kecil, ro hi-nya double tuh. Oh, double pakai huruf kecil aja ya. Nih, tuh. Him, tuh. Bisa kah? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya? Beda. Kalau ngasih, siapapun Allah nggak pelit sama siapapun. Beriman sama dia, orang Islam, bukan Islam, tetap dikasih. Yang disayang siapa? Yang orang yang beriman saja. Gitu beda ya. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa tuh latihannya tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, latihan. Enggak saya mau belajar Arabnya boleh. Ratna ya. Nah ini. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Latihannya boleh. Ar-Rahman. Jangan yang ini yang dibacanya. Ini boleh juga dibacanya. Tapi A-nya diganti O. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh gitu ya. Tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh. A-nya ganti O ya. Dan ingat-ingat mana H gede, mana H kecil. Ini H kecil ya. Oke, nanti saya tulisin H kecil ya. Ar-Rahmanir Rahim. Segala Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya. Maliki itu latihannya juga sama kan. Maliki. Cuman itu ya. Sekali lagi kalau saya nulis Maliki itu ya ini. M double A. Maliki tuh. Maliki sama toh. Kenapa ini panjang? Karena ini ada tanda pemanjangnya tuh maliki, maliki, yau tuh yau sama kan? Yaumiddin. Boleh gitu, boleh juga metode saya yang saya tulis gini. Ininya yau sama kan? Yaumid tuh. Yaumid, yaumid dan double i, did.
Tuh ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki pemilik, penguasa, raja, malik segala. Yaum, yaum di hari, hari yaum ad-din pembalasan. Maliki yaumiddin. Siapa tadi? Allah itu alhamdulillah segala puji. Bagi siapa? Bagi Allah. Alhamdulillah bagi Allah. Rabb, Rabb itu siapa? Rabb itu Tuhan. Al-alamin seluruh alam. Siapa dia? Dia adalah Ar-Rahman yang maha pengasih. Dia juga Ar-Rahim yang maha penyayang. Siapa dia? Dia tuh Malik. Dia tuh yang pemilik. Yaum, yaum hari ad-din pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Gitu kan? Siapapun yang berbuat pasti ada balasannya gitu. Maliki yaumiddin. Bisa kan? Dengan Latinnya bisa, dengan Arabnya bisa. Maliki yaumiddin. Nah, ini nanti Ibu dan Bapak yang ingin memiliki Qur'annya atau paket lengkapnya, belajar belajar langsung pinter, ada CD-nya, ada memorinya, ada diktatnya, ada Quran Latinnya, terjemahnya, ada Quran tajwid, boleh ya hubungi saya di 0812 828 7881 0812 828 7881 ini ya. Kadang-kadang nyari nomor handphone saya susah. Nih 0812 828 7881. WA-nya sama ini juga bisa ya. Itu kalau memang belum terbalas mungkin karena kadang-kadang suka banyak ya yang nge-WA. Insya Allah terus aja. Nanti saya balas ya. Gitu. Kemudian iya kak tuh. Latihannya juga sama kan. Iya kak. Cuman bacanya agak seperti disentak. Iya kak. Iya kak hanya kepada engkau. Na'budu. Oh enggak. Arabnya dulu ya. Nih satu-satu ya. Iyaka i iyaka iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Dihentikan jadi nasta'in. Saya pakai Arabnya dulu bacanya ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita pakai Latinnya. Boleh, boleh asal bunyinya benar. Tadi itu ya, Rasulullah aja nggak pakai tulisan. Siapa yang ngajarin? Malaikat Jibril. Oh kalau gitu saya belajar sama Pak Ari, Pak Ari malaikat Jibril. Ya bukan, cuman tekniknya pengajarnya seperti malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad gitu ya dengan hafal. Boleh? Boleh gitu. Karena al ulama warasatul anbiya. Orang yang memiliki ilmu itu adalah penerus para nabi. Bukan berarti kita nabi, bukan. Yang meneruskan ilmunya, menyampaikan dakwahnya ya. Pastabikul khairat ya. Ini ya. Iya kak, kita baca latennya tuh. Sama kan? Iya kak, boleh. Yang nulis yang kayak gini. Kalau saya seringkali saya bilang, saya nulisnya begini. I-nya double A, matobi itu. Iya kak. Tuh, boleh, mana aja. Iya kak. Nah, ini ada koma gini, ada ainnya. Nah, budu. Nah, kalau ada koma gini ainnya ada. Nah, budu nggak usah dirubah bener. Iyyaka na'budu. Tuh. Wa iyyaka sama aja. Tapi kalau saya nulis gini boleh juga. Mana aja yang mau diikutin ya. Ini boleh juga gini. Wa iya tuh saya selalu nggak pakai garis. Tapi mulai dikenal karena ini kurangnya ada 30 juz boleh juga ya kalau ngerubah semuanya kan bingung. Kebanyakan. Pokoknya kalau di atas A di atas A ada garis di atasnya berarti dia panjang. Walaupun yang penulisan yang enak itu double A, double I, double U. Wa iyyaka tuh. Nasta'inu tuh. Ini wa iyyaka enggak ada yang dirubah ini. Nasta ini ada koma gini, ada koma dan ada garis di atas i-nya berarti panjang. Nasta'in gitu ya. Atau saya robahin gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas nas ta ada komanya dulu berarti ini ain. Nasta'i i-nya 2. Tapi ini bukan i biasa tapi ain nasta'in tuh ya.
Iyyaka na'budu. Nah, ada koma kan kita udah tahu ya, ni'mat ada koma. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Sekalian belajar terjemahnya. Iyyaka. Nah, ini kadang-kadang, Pak Hari kenapa sholat saya nggak khusyuk? Barangkali bacanya belum benar. Sudah benar. Barangkali kamu tidak tahu artinya. Nah, ini belajar. Jadi apa yang kita baca, oh tujuannya itu. Jangan kita bilang sesuatu kita tidak tahu artinya. Misalnya kita ngomong bahasa Cina atau bahasa bahasa Korea atau bahasa Hong Kong, ternyata misalnya ada di depan ada raja. Raja, aku ingin membunuhmu. Ya udah pasti kita dibunuh sama dia kan. Pada harusnya kan ke raja, raja aku minta perlindunganmu, aku gimana? Karena nggak ngerti artinya itu bahaya. Makanya baca Quran, sholat mungkin gak khusyuk karena tidak tahu artinya. Nih lihat ya. Nah, saya baca pakai Arabnya ya nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya baca pakai Latin nih. Sama aja kan? Jadi nggak apa-apa. Pakai Arab, pakai Latin, bukan nggak apa-apa. Gimana ini kan waktunya bukan nggak apa-apa. Cuman situasinya gitu. Jadi saya lebih memilih yang penting kita sholat. Hari ini sholat. Jangan sampai mu'alaf, kenapa nggak sholat? Atau orang dari kecil nggak sholat. Nggak ngerti bacaannya. Nah, pakai apa dulu aja. Pakai yang bisa aja dulu. Nanti perlahan kita belajar pakai tulisan Arabnya gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ini kadang-kadang lebih bisa lima ya. Ain, mad dari disukun jadi panjang. Jadi i-nya bisa banyak ini. Nasta'in. Tapi ain, nasta'in. Ini karena ada koma di sini berarti menunjukkan lambang ain ya. Kita belajar terjemah perkataannya. Iyyaka, hanya kepada engkau. Ka-nya engkau. Allah. Hanya kepada engkau lah. Na'budu, kami. Na-nya kami. Na'budu, kami beribadah. Kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau lah ya Allah. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Jadi kalau sudah benar sholatnya, sudah benar tauhidnya, kita hanya kepada Allah minta tolong. Oh kalau begitu saya sakit bukan ke dokter. Tetap itu namanya ikhtiar. Tapi bukan berarti dokter yang menyembuhkan. Banyak toh, jangankan kita berobat kepada dokter. Dokternya juga kalau udah mati, mah mati juga. Karena raja mati, dokter mati, ari mati, semua mati. Cuman kita ikhtiar ya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau lah nasta'inu, kami minta pertolongan. Bisa kan? Belajar artinya ya. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi kalau datang ke dukun berarti batal ya. Datang ke dukun, ke kahin. Bahkan kalau datang ke dukun 40 hari sholat kita nggak diterima. Hati-hati. Oh, dukun beranak lain lagi kalau dukun beranak mah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, nih saya baca pakai Arabnya dulu ya. Ihdina, na-nya masuk ke sini, matobinya jadi pendek. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ihdina kan matobi panjang. Kenapa jadi pendek? Karena ketemu alif lam samsiah. Ihdinas siratal mustaqim. Nyambar dari sini siratal mustaqim. Nah, kita baca pakai latinnya ya. Nah, ini yang saya bilang kadang-kadang kita salah membaca pakai Latin. Karena lambang bunyinya bingung. Nah, ini kalau saya selalu kasih begini. Nih di sini ih-nya hanya kasih H gede. Berarti hadada. Ih, 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 dinas tuh. Kenapa ada nasnya kan ini cuma ihdina. Oh dari sini nyamber ke sod. Ihdinas. Ihdinas. Sirata lah ini yang jadi salah. Kalau belajar pakai Latin pasti salah tanpa guru. Benar, pasti salah bunyinya. Ini
Ini yang nulis juga bukan orang sembarangan, ini orang pinter yang nulis Quran ini. Cuman karena ini menyesuaikan dengan kaidah IED ya kalau nggak salah, kaidah yang bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tapi nggak mewakili bunyi. Harusnya kan di sini SHO, shod, si. Ini R-nya benar, bukan siratal tapi ganti O, siro. Sirotal bukan sirotalnya ya. Ihdinas sirata kan enggak. Ihdinas ihdinas siro ini THO. Ihdinas sirotol. Tuh. Ihdinas siroto. Ada L-nya kenapa? L-nya punyanya L ini nih. Ihdinas sirotol. Dibantu jadi supaya latennya bacanya. Ini nih. Ihdina. S-nya ke sini. Ihdinas. Ihdinas sirotol. Tolnya ke sini L-nya. Mustaqim. Ini nggak ada yang dirubah. Bener. Mustaqim tuh ya. Kemudian ya. Saya baca pakai Arab dulu. Ihdinas. Ihdinas. Sirotol. Mustaqima. Dihentikan jadi mustaqim. Jadi sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Saya pakai laten ya. Saya pakai latennya yang sudah dirubah nih, hanya gede. Karena ini hak kecil kan bingung. Pemula kan bingung. Ini hadada, hak gede. Dinas. Oh ada SH-nya ya. Ada H-nya. Dinas. Sodnya ke sini. Ini salah. Jangan siratal. Sirotol. Ihdinas sirotol. L-nya punyanya ini L. Ihdinas sirotol mustaqim. Bisa kan? Makanya saya benar, saya janji nggak salah kan? Ada lagi 1 jam. 1 jam belajar sama saya pinter. Tapi itu bukan koma. Bukan titik tapi koma. Minimal 1 jam sehari. Sekarang program saya. Belajar langsung pinter. Bisa. Dengan catatan bisa baca laten. Kalau nggak bisa baca laten itu pakai apa ya? Nah ini itu laten ya. Nih. Ihdinas siratal mustaqim. Dienakeun. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu dan bapak terus bacanya benar. Malaikat nanya enggak? Hei Fulan, hei Ahmad, hei siapa, hei Ratna, hei Dewi. Kamu baca Quran itu pakai Latin apa pakai Arab? Enggak. Yang penting sholatnya benar, bunyinya benar, paham enggak? Jadi pakai apapun yang penting benar bunyinya gitu. Pakai Latin asal bunyinya benar enggak masalah. Walau kadang-kadang mohon maaf tetangga saya tuh tidak bisa melihat. Tapi dia pinter, hafal 30 juz. Pakai apa? Pakai pendengaran. Jadi ini alat aja. Mau pakai tulisan Arab boleh, lebih utama. Mau pakai tulisan Latin boleh. Tanpa tulisan apapun dengan hafalan boleh. Selama bunyinya benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya ihdina ya Allah, ya Tuhan kami. Tunjukilah kepada kami. Apa? As-sirat. Sirat itu jalan. As-sirat jalan, al-mustaqim yang lurus. Kalau gitu jalan tol, ya semacam itu jalan tol kan jalan yang lurus, bukan yang bolak-belok yang kita bingung. Makanya kalau saya dari Cigombong dari sini ke Jakarta, tinggal lewat tol aja lurus itu nggak bolak-belok. Nah, kita pun minta petunjuk sama Allah jalan yang lurus, bukan yang jalan belok-belok yang membuat kita bingung. Ihdina, tunjukilah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Bisa paham ya? Ihdinas siratal mustaqim ya. Kalau terjemah bebasnya, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bisa? Sekali lagi baca ininya ya, Arabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai Latin. Yang ini ya, ada dia. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, ihdina ya Allah tunjukkanlah kami as-sirat kepada jalan mana? Al-mustaqim yang lurus. Jalan yang mana yang lurus? Nih dijawab. Siratal ladzina siratal ladzina
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pari belum bisa saya mualaf. Saya sih Islam dari kecil belum bisa huruf. Ya udah, pakai latihan dulu. Boleh asal bunyinya bener ya. Nih, pakai latihan. Ini yang jadi salah. Siratal. Nah, ini yang saya bilang, pakai latihan pasti salah tanpa guru. Di sini bukan siratal. Ini ganti SH SH. Si. R-nya benar, tapi ganti O. Siro, O-nya double ya. Siro bukan sirotal, sirotol tuh, kan? Gampang kan? Sirotol, sirotol. Di sini nggak ada yang dirubah. Lazina, zalnya. Kalau saya nulisnya DJ itu DJ ya. Gini nulisnya, lazi itu gini. Alladzina kan sirotol, nulisnya gini. La DJ. Lazi DJ ya. Kalau saya latihan juga kadang-kadang suka lupa nulisnya kayak gimana bentuknya. Saya suka lihat pedoman penulisan lagi. Penulisan bunyi ya, berdasarkan bunyi dari buku hijau. Di buku hijau ada di halaman 9 tuh. Lazi itu DJ, lazi bener ya, DJ ya. Lazi itu. Ini yang bikin bingung ini. Karena dal itu ada dal, ada zal, ada zai gitu. Ada jim, ada zai gitu. Itu yang bikin bingung. Ini ya, lazi, lazinya double i tuh. Lazina tuh. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Tuh, kalau yang atas kan lajina jadi bingung. Ladzina dan bunyinya kan sudah saya ajarin nih ladzina. Siratal ladzina an bener. Ini ada komanya ain. An'amta nggak usah dirubah ini bener ya. An'amta cuman koma ini ain jadi koma berarti ain. An'amta nih bunyi. An'amta ain koma ini alaihim nggak ada yang dirubah. Cuman ini daknya aja yang harusnya jadi H gede ya. Ini alaihim. Hanya di sini harusnya koma a alai hanya gede alaihim tuh. Itu yang salah fatal ya kalau alaihim dengan alaihim beda artinya. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Segini dulu ya. Karena kalau ini penulisannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat kan tadi ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Sirat yaitu jalan alladzina orang-orang yang apa? An'amta telah engkau beri nikmat. Alaihim kepada mereka. Siapa? Anbiya, para nabi, aulia, para wali, solihin dan orang-orang yang soleh ya. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, boleh pakai Arabnya dulu. Jadi mau baca pakai Arabnya boleh nih ya, pakai Arabnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan lupa ya, Ibu dan Bapak masukannya. Kurangnya di mana? Lebihnya di mana? Kalau lebih biaran, kurangnya aja. Awal terlalu cepat apa gimana nanti ya. Ini kan ini uji coba nih, program baru. Ada terjemahnya, ada latennya, ada Arabnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya baca pakai latennya. Sod, SHO udah berubah ya tuh. Bukan siratal. Sirotol. Lazi, bukan laji.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Dia belajar terjemahnya. Sirat. Kita tadi berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan mana? Jalan tol? Bukan. Itu jalan-jalan yang jalan-jalan orang-orang. Jalan-jalan itu ya kehidupan orang-orang. Perjalanan hidup orang-orang siapa? An'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat kepada mereka atas mereka itu? Ambia, aulia, solihin. Ya. Tapi goir tuh, goir. Nah, ini juga yang salah ya. Gairil tuh, gairil. Salah. Ini penulisan Qur'annya begini, tapi salah itu. Bunyinya bukan gairil. Tapi di sini GHO go goiril. Goiril ya bacanya. Goiril. Tuh, goiril. Goiril. Bisa dipahami ya? Goiril. GHO. Bukan gairil, tapi goiril. Ada unsur O-nya. Goiril. 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 Arabnya dulu boleh dilihat ya. Goiri. Ri-nya masuk ke sini. Goiril. Maghdubi alaihim. Wala. La-nya jadi pendek karena ketemu alif lam samsiah. Walad. Do-nya jadi panjang. Kenapa? Matobi ketemu huruf bertasydid. Ya ini beda kalimat ada ini mad lazim musaqal kalimi. Jadi beda. Yang pertama ini matobi ketemu huruf bertasydid pendek. Yang ini matobi ketemu huruf bertasydid jadi panjang. Beda ya. Ini matobi jadi panjang. Ini mad lazim musaqal kalimi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Arabnya, pakai latennya ya. Gairilnya salah nih, nulis gairil salah. Goiril maghdubi alai. Ini salah hanya yang salah hadadanya ya. Ini udah benar. Nah, ini sudah benar. Tapi magnya ada GH lah ya, gini ya. Biar ada beda. Du itu u di atas u-nya ada garis berarti dia panjang ya, tapi saya lebih suka double u. Maghdubi kalau ada koma berarti ada ain itu ya. Alai haknya hak gede, alai him tuh ya. Ghairil maghdubi alaihim waladalin. Nah ini yang jadi masalah. Ini salahnya itu ya. Salah kalau belajar pakai Latin. Salah kalau belajar tanpa guru. Pakai Latin kalau dengan guru insya Allah ya. Gurunya lihat mulut gurunya. Di sini bukan waladalin. Nah ini yang salah. Ya harusnya gimana tuh? Walad DHO ya. Walab DHO lagi. Walab bukan dalin, walau bila perlu banyak nih. Walau lin, bila perlu banyak tuh, 5 ya. Walau dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ya, saya baca pakai Arab. Baca pakai Arab dulu ya. Ini Arabnya juga enak, udah dipisah-pisah gini. Insya Allah mudah-mudahan membantu ya. Tapi sekali lagi, tolong saran kritik. Saya suka ya, ada masukannya. Kurangnya di mana? Biar ibu dan bapak nyaman belajar. Karena ini bacaan wajib dalam sholat. Jadi kalau bisa Fatihah, sholatnya selesai. Sementara surat-surat yang lain itu sunnah doang. Walaupun sepanjang apa, itu cuma sunnah. Yang wajibnya ini ya. Jadi kalau kalian masuk Islam nggak bisa surat-surat yang lain, bisanya yang surat-surat pendek doang, sah sholatnya. Tanpa surat juga sah ya. Karena itu sunnah. Ini wajibnya.
Ghairil, ini pakai Arabnya ya. Ghairil maghdubi alaihim him waladdallin. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pakai laten ya. Ini laten ini salah, gairil, salah gairil, gairil. GHO ya, go ingat. Gofur. Tugu Monas, gofur, go bukan orang Jawa hairil, jangan goiril, goiril, mar, do-nya salah nih tulisannya ya. DHO ya, do bukan magdu, salah. Salah ini, berarti tulisan ini salah. Saya hapus dulu di sini. Ini salah. Ya, salah saya nulisnya juga kurang tepat. Harusnya ghairil ada GH ya. D-nya DHO, DH magdu. Maldu panjang. Maldubi ada koma berarti ain. Maghdubi alaihim. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Pakai laten ya. Ghairil. Ghairil. Nih ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, bisa ya? Walau banyak orang baca waladalin. Ada juga pakai B walabdolin, salah. BHO walabdolin. Ghairil pakai Arab. Ghairil maghdubi alaihim walabdolin. Pakai Latin. Ghairil maghdubi oh himnya ketinggalan. Alaihim hanya ya. Astagfirullahaladzim. Ini ketinggalan ya. Ghairil maghdubi alaihim di sini ya. Saya juga jujur aja kalau pakai Latin nggak bisa bacanya. Kecuali yang sesuai bunyi ya. DHO ya. Maghdubi komanya alai hanya gede. Alaihim. Tuh. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil pakai Latin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak boleh sombong, tapi boleh buktikan. Kadang-kadang yang pengurus masjid yang yang sorbannya tebel, kemudian udah berjenggot dan segala, kadang-kadang bacanya waladalin. Ada juga walabdolin. Salah, bukan walab, bukan keba, bukan waladalin, bukan kedal, tapi ini walabdolin. Tapi jangan rame-rame, nanti kasihan ya. Kalau bisa diajak, Bapak maaf, itu bukan waladalin, bukan walabdolin, tapi walabdol. Itu efek ya. Kenapa jadi baca walabdolin? Karena bibirnya dirapetin walab. Tuh. Kenapa jadi waladalin? Karena bibirnya dibuka. Yang benar gimana? Nah ini bibirnya dimonyongin kayak orang bersiul. Tapi ditutup dengan ujung lidah. Walabdolin. Pak Hari saya pengen deh belajar sama Pak Hari langsung talaki, langsung berhadapan. Sambil nginep di pesantrennya. Oh boleh, insya Allah doakan ya. Pesantrennya segera terjadi, segera terbentuk. Alhamdulillah udah 3 lantai. Jadi untuk ibu dan bapak mungkin 10-20 orang mah bisa di atas ya insya Allah. Weekend, Sabtu Minggu lah ke sini. Ya, daripada bermaksiat kan mendingan yang belajar Quran, baca Fatihah,
yang benar, biar sholatnya benar. Karena ini bacaan wajib dalam sholat. Ya. Tadi kan di sini, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Sirat. Sirat yaitu jalan, sirat jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Tapi ada ghair, bukan. Bukan apa? Ghair, bukan. Al-maghdubi, maghdubi jalannya nggak ada siratnya, tapi di dalamnya mengandung ya. Bukan, ghair itu bukan kata negatif. Tapi bukan ghairil maghdubi, tapi bukan jalan al-maghdubi mereka yang dimurkai. Alaihim atas mereka ya. Mereka ini. Mereka wala dan bukan pula ad-dhalin dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat itu? Yahudi dan Nasrani. Ya, udah tahu kan Yahudi dan Nasrani kan asalnya dari Islam juga, tapi mereka sudah merubah Taurat dan Injilnya. Quran nggak bisa dirubah. Ya, tadinya kan sama Allah. Nabi-nabi tetap nabi, tapi kan mereka menganggap bahwa Isa adalah anaknya Allah. Yahudi Uzair itu juga anaknya Allah. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ahad, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupainya satupun. Itu al-ikhlas itu tentang tauhid ya. Gitu. Ini mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang saya buat ini. Ini baru uji coba satu. Nanti ada masukannya, ada kritiknya, silahkan. Jangan sungkan disampaikan ya. Kemana? Nah, ke 0812 828 7 881. Itu nomor saya dari dulu. Ada juga nomor yang lain. Kadang-kadang ada banyak. Pak Ari saya mau sedekah pulsa. Kok nggak bisa? Iya ini yang ini nggak bisa. Ini udah bayar. Tapi kalau mau sedekah pulsa mah ke sini ke nomornya ya. Kan kadang-kadang orang ada yang seperti itu. Pengen buat apa ya. 0812 1931 1035. Jadi nomornya ada dua. Kenapa dua? Yang satu ini sudah nggak bisa diapa-apain. Ini harus abodemen. Tapi saya pakai yang bawah. Cuman karena udah terlanjur nomor yang lama, nah itu 0812 828 7881. Udah saya pakai 30 tahun yang lalu. Gas. Nah, ini nomor baru 0812 1931 1035. Banyak yang nyumbang pulsa ke sini ke atas nggak masuk-masuk tapi ke bawah gitu. Kalau ada yang mau nyumbang kan nggak apa-apa ya buat dakwah kita. Yang ingin membantu pesantren, saya pengen ya kiri kanan kita miliki. Sama seperti halnya setahun yang lalu saya bermimpi ada punya tempat untuk ngaji kita. Alhamdulillah dalam setahun melalui Zoom ini, melalui pengajian di YouTube ini terwujud. Mungkin tinggal ya 5% lagi lah. Itu udah di-chat, udah segala tinggal finishing sedikit-sedikit ya. Dan saya ingin lagi perluasan. Jadi untuk ibu dan bapak ingin membantu, silahkan ya. Ke ini aja lah nanti nanya nomor rekeningnya ya. Bisa lewat Bank Syariah Mandiri, BCA, BRI atau Mandiri. Nah, nanti menghubungi aja ke 0812 dulu ya. 0812 828 7881. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.